Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan masuk ke exercise selanjutnya. Kita akan memodelkan excavation and dewatering. Ketika Bapak Ibu telah mengklik software-nya, maka akan keluar window seperti ini. Untuk title-nya kita inputkan judul dari filenya. Selanjutnya kita klik model. Di sini kita akan menginputkan boundary-nya, batas X-min, atau batas kiri, batas kanan, batas bawah, dan batas atasnya. Bapak Ibu dapat lihat pada modul, kita akan menggunakan X-min-nya itu tetap 0, lalu untuk X-max-nya kita isikan 100, lalu untuk Y-min-nya kita inputkan 0, dan untuk Y-max-nya kita inputkan 30. Dan jika sudah, kita klik OK. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembuatan geometrinya. Kita pilih Create Borehole di tahapan Soil. Selanjutnya kita klik di koordinat 0,0. Maka akan keluar Windows Modify Soil Layer. Di sini kita akan membuat 3 soil layer, di mana ada lapisan silt, sand, dan loam. Untuk lapisan pertama itu kita topnya kita inputkan 30. Di sini kita klik add, kita inputkan 30, bottomnya 27 karena tebal lapisannya adalah 3 meter. Lalu selanjutnya kita add soil layer lagi. Selanjutnya kita inputkan untuk bottomnya itu adalah 15, untuk topnya itu akan secara otomatis mengikuti dari bottom yang lapisan sebelumnya. Lalu selanjutnya lapisan ketiga kita inputkan bottomnya adalah 0. Dan untuk muka airnya kita inputkan head-nya adalah 23 meter. Nanti akan tergambar seperti berikut untuk lapisan dan lokasi muka air tanahnya. Selanjutnya kita akan menginputkan material soil-nya. Di sini set type-nya kita gunakan soil and interface. Lalu kita klik new. Untuk lapisan pertama merupakan lapisan silt atau lanau, di mana untuk modelnya kita gunakan, untuk identification-nya kita masukkan judulnya silt, lalu material modelnya kita gunakan hardening soil. Lalu untuk drain type-nya itu adalah drain. Untuk gamma ansat dan gamma sat-nya adalah 16 dan 20. 20. Selanjutnya untuk parameternya. Untuk parameternya, untuk E50-nya kita inputkan 20.000. Lalu untuk E-odometernya kita inputkan sama. Secara otomatis sebenarnya Praxis akan mengkalkulate nilai E-odometer dan EUR, di mana untuk persamaan yang digunakan Praxis ini terdapat pada manual. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengetahui nilai odometer dan EUR menggunakan persamaan apa, itu Bapak Ibu bisa melihatnya di reference yang ada di manual Praxis. Lalu selanjutnya untuk odometernya tetap 20.000, untuk EUR-nya modulus elastisitas kondisi unloading reloading kita gunakan 60.000. Lalu untuk nilai CRF-nya cohesion-nya itu adalah 1. Untuk sudut gesernya adalah 30. Lalu untuk quotient ratio-nya kita inputkan 0,2. Sudah. Lalu untuk K0NC-nya kita inputkan 0,5. Di sini juga K0NC akan mengkalkulate secara otomatis. Lalu selanjutnya kita masuk ke groundwater. Pada modul untuk datasetnya kita menggunakan USDA, di mana type-nya kita pilih silt, dan untuk nilai KXKY-nya kita gunakan from dataset yang ada di use default.
Oke, selanjutnya kita masuk ke interface. Kita inputkan R internya itu adalah sebesar 0,65. Karena di sini tidak bisa diklik, kita ubah dulu string ini menjadi manual. Lalu kita ubah menjadi 0,65. Lalu selanjutnya untuk consider gap closure-nya itu kita checklist. Lalu untuk selanjutnya kita masuk ke inisial. Inisial kita di sini tetap kanal determination-nya menggunakan automatic. Lalu untuk OCR-nya adalah 1,0 dan untuk POP-nya juga 0. Lalu kita klik OK. Baik, selanjutnya kita buat lapisan yang kedua, lapisan tanah yang kedua, yaitu tanah sand. Kita isi identification-nya menjadi sand. Untuk material modelnya sama ya, menggunakan hardening soil. Untuk drain type-nya juga tetap menggunakan drain. Lalu untuk gamma sat dan gamma ansatnya 17 dan gamma satnya adalah 20. Lalu masuk ke tab parameters. Di sini untuk nilai E50-nya adalah 30.000. Untuk odometernya dan EUR-nya juga sama ya, 30.000. Oke, selanjutnya nilai C-nya adalah sebesar, untuk power-nya atau M-nya itu tetap 0,5, untuk C-nya, untuk question-nya adalah 0, dan untuk P-nya, sudut gesernya yaitu 34, dan untuk sudut dilatansinya kita inputkan 4, didapat dari pendekatan friction angle dikurangi 30. Lalu Poisson rasionya tetap 0,2. Untuk K0NC-nya secara otomatis mengkalkulate yaitu sebesar 0,4408. Sudah sesuai. Selanjutnya kita masuk tab groundwater. Di sini kita sama pilih USDA. Lalu modelnya menjadi Van Ginhoven. Lalu untuk type-nya tetap sand. Di sini kita untuk KXK-nya menggunakan use defaults yang from dataset. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke tab interface. Lalu kita inputkan untuk R internya yaitu sebesar 0,7. Kita ubah menjadi manual. Lalu kita inputkan 0,7. Selanjutnya kita klik inisial. Kita pindah ke tab inisial. Untuk K0 determination-nya tetap automatic. Untuk OCR-nya 1 dan untuk POP-nya atau pre-overburden pressure-nya tetap 0. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita membuat lapisan yang terakhir, yaitu lapisan loam. Untuk material modelnya kita gunakan hardening soil, lalu untuk drain type-nya juga kita gunakan drain. Selanjutnya untuk gamma ansat dan gamma satnya adalah 17 dan 19. 17 dan 19, kita pindah ke tab parameter. Selanjutnya kita inputkan E50-nya itu sebesar 12.000. Untuk odometernya juga 8.000 ya, kita ubah menjadi 8.000. Sedangkan untuk EUR-nya itu 36.000. Untuk basis ini sendiri menggunakan persamaan EUR-nya itu adalah 3 kali dari si E50-nya. Lalu selanjutnya kita masuk ke parameter cohesion. Cohesion-nya adalah 5. Selanjutnya untuk sudut gesernya adalah 29. Untuk cohesion rasionya tetap 0,2. Dan untuk K0 normal consolidation-nya itu adalah 0,5152. Oke, kita langsung masuk ke groundwater. Kita ubah datasetnya menjadi USDI. Lalu untuk type-nya kita ubah menjadi loam. Lalu untuk use default, untuk KXKY-nya kita gunakan from dataset. Selanjutnya kita akan masuk ke tab interface. Di sini untuk R internya kita gunakan
tetap 1. Jadi di sininya tidak perlu diubah, di strength-nya tetap rigid. Lalu kita lihat di inisialnya, di type inisialnya. Di sini untuk OCR-nya tetap 1,0 dan untuk pre-overburden pressure-nya kita inputkan 25. Jika sudah, kita klik OK. Kita klik OK. Selanjutnya kita assign materialnya dengan cara mengklik bagian material. Untuk di lapis 1 kita gunakan silk, untuk lapis 2 kita gunakan sand, dan untuk lapis 3 kita gunakan loam. Selanjutnya kita klik OK. Lalu kita masuk ke tab structures, di mana di sini kita akan menginputkan beberapa atau mendefine struktur elemennya, baik itu diafragma wall-nya, interface-nya, batasan galiannya, ground angkurnya. Jadi semuanya di-define di tab structures. Oke, pertama-tama kita akan membuat diafragma wall-nya dan interface. Pertama-tama kita membuat diafragma. Untuk membuat diafragma wall, kita akan menggunakan fitur plate. Kita klik create line. Lalu di sini kita pilih create plate. Untuk koordinatnya, Bapak Ibu dapat melihatnya di modul, yaitu koordinatnya 40 spasi 30 spasi 40 sampai 40 14. Lalu kita klik enter. Selanjutnya untuk yang sebelah kanannya, untuk diafragma wall sebelah kanan, koordinatnya itu 60 spasi 30 60 spasi 14. Baik, selanjutnya kita akan membuat interface di antara plate ini dengan cara mengklik plate-nya, klik kanan, create, kita klik positive interface. Kita klik lagi, klik kanan, kita pilih negative interface. Begitu juga sama ya untuk yang sebelah kanannya. Kita klik kanan, kita klik create, kita pilih positive interface, dan satu lagi create negative interface. Baik, selanjutnya kita akan membuat material dari diafragma wall ini. Caranya yaitu dengan mengklik show material atau shortcut-nya itu Ctrl M. Kita pilih set type-nya diubah menjadi plate. Lalu kita klik new. Di sini untuk identification-nya kita tulis diafragma wall. Lalu untuk material type-nya itu tetap elastik. Untuk isotropiknya kita checklist. Untuk EA1-nya adalah 12 juta. 12 pangkat 6. Lalu untuk EI-nya atau bending stiffness-nya adalah 120.000. 120 pangkat 3. Lalu untuk W-nya adalah 8,3. Untuk D-nya itu sendiri, Praxis akan secara otomatis mengkalkulate besarannya. Lalu untuk Poisson ratio-nya kita gunakan 0,15. Lalu untuk prevent punching-nya kita checklist. Kita klik OK. Kita klik OK. Kita klik bagian plate-nya untuk menginputkan materialnya. Bisa dengan cara klik kanan, kita pilih plate, set material, atau dengan cara melihat selection explorer ini. Di sini kita lihat plate-nya, materialnya kita dapat mengubahnya di sini. Di sebelah kiri. Untuk materialnya kita masukkan diafragma wall yang telah tadi kita buat. Nanti akan berubah warna. Jika material sudah terinputkan, maka warnanya akan lebih jelas, lebih tegas, tidak pudar. Selanjutnya kita akan mendefine excavation level-nya. Batasan ekskavasinya, batasan dari si galiannya. Kita menggunakan fitur create line. Kita pilih create line. Di sini untuk koordinatnya itu 40, 23 spasi
60, 23. Jadi sedalam 7 meter di excavation. Lalu yang kedua adalah sama menggunakan untuk tahapan galian yang kedua, yaitu koordinatnya 40 spasi 20, 60 spasi 20. Oke. Selanjutnya kita akan mendefine ground angkurnya. Untuk ground angkurnya ini kita menggunakan fitur node to node angkur dan embedded beam, di mana embedded beam itu gunanya untuk grout body-nya, untuk grouting di ujung angkurnya. Baik, di sini pada modul Bapak Ibu dapat melihat bahwa adanya 4 ground angkur, 2 di sisi kanan dan 2 di sisi kiri. Kita akan membuat node to node angkur terlebih dahulu dengan koordinat yang ada pada tabel di modul. Pertama, kita klik create line, kita pilih yang create node to node angkur. Di sini di bagian komen kita bisa inputkan koordinatnya. Untuk yang sebelah kiri, koordinat pertamanya itu adalah 40 spasi 27, 40 spasi 27, dan second point-nya adalah 31 spasi 21. Kita klik OK. Selanjutnya untuk yang bottom-nya itu adalah 4023. Kita ubah 4023 dan 3117. Baik, kita akan membuat angkur yang sebelah kanan. Untuk yang atasnya adalah 6027. 60 spasi 27, untuk second point-nya adalah 6921. 6921. Lalu untuk yang bawahnya 6023, 6023 dan 6917. Oke. Selanjutnya kita inputkan material koordinat grouting-nya. Untuk kita akan menginputkan yang sebelah kiri terlebih dahulu. Pertama kita pilih create line. Di sini kita pilih embedded beam row. Lalu untuk yang pertama itu koordinatnya adalah 3121, 31 spasi 21, lalu 28 spasi 19. Kita klik enter. Selanjutnya yang sebelah kirinya untuk yang bottom yaitu 3117, 3117 dan 3117 dan 2815. Oke, selanjutnya kita akan membuat grouting body di angkur sebelah kanan. Untuk topnya itu adalah 6921 sampai 7219. 72 spasi 19. Lalu untuk yang bottomnya 6917 hingga 7215. Kita klik enter. Oke, tahap selanjutnya yaitu kita akan menginputkan material dari ground angkur dan grout body-nya. Untuk material ground angkurnya kita inputkan di show materials. Di sini set type-nya kita ubah menjadi angkur. Kita klik new. Di sini untuk identification-nya kita bisa ubah menjadi angkur rod. Lalu untuk material type-nya itu tetap elastik. Untuk EA-nya adalah 500.000 ya. 500 E pangkat 3. Lalu untuk L spacing-nya kita inputkan 2,5. Out of plane spacing 2,5. Lalu selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya kita inputkan material embedded beam row.
Kita pilih embedded beam row, kita pilih new, lalu kita inputkan materialnya. Untuk identification-nya kita ubah namanya menjadi grout body. Untuk material type-nya tetap menggunakan elastik. Untuk stiffness-nya 7,07 kali pangkat 6. Lalu untuk gamanya kita menggunakan 0. Lalu untuk beam type-nya kita gunakan predefined. Untuk predefined beam type-nya kita gunakan massive circular beam. Lalu untuk diameternya itu kita inputkan 0,3 atau 30 cm. Lalu untuk L spacing-nya sama ya, seperti yang ground angkur tadi, yang angkurot 2,5. Lalu untuk distribution-nya itu tetap linear. Untuk T-skin start-nya itu adalah 400 kN per meter, dan untuk T-skin end-nya itu adalah 400 juga sama. Lalu untuk Fmax-nya, untuk lateral resistance-nya kita gunakan unlimited. Lalu untuk Fmax-nya kita tetap inputkan 0. Untuk default values-nya kita checklist ya. Lalu kita klik OK. Kita klik OK. Sekarang kita multi klik. Angkurnya kita ubah di Selection Explorer. Materialnya kita ubah menjadi angkurot. Lalu untuk yang grout body-nya juga sama ya. Kita multi klik, kita pilih materialnya menjadi grout body. Lalu untuk behavior-nya kita ubah menjadi grout body. Oke, selanjutnya untuk mempermudah dalam pemilihan objek, kita dapat membuat grup dari angkur dan grout body tersebut dengan cara kita mengklik grout body dan angkurnya. Untuk bagian top, kita klik kanan, kita pilih grup. Lalu selanjutnya di Model Explorer, kita klik expand si group. Kita klik lagi grup 1. Di sini dapat dilihat ya bahwa untuk grup 1 itu terdapat line 5, 7, 9, dan 11. Untuk grup 1-nya kita double klik dan kita ubah namanya menjadi ground angkur top. Baik, kita lakukan hal yang sama untuk ground angkur bagian bawah. Kita klik kanan, kita pilih grup. Di sini kita ubah namanya jadi grup bottom. Baik, selanjutnya kita akan mendefine distribusi beban yang ada di atas, yang ada di dekat galian dengan cara mengklik create load. Kita pilih create line load. Untuk koordinatnya yaitu 2830 sampai 3830. Kita klik enter. Selanjutnya kita akan mendefine debaterinya menggunakan fitur well. Kita dapat memilih create hydraulic condition. Kita pilih create well, di mana untuk ada 2 well di sini. Untuk yang pertama itu koordinatnya 4220 sampai 42/17. Lalu untuk yang sebelah kanannya itu 5820 hingga 5817. Kita klik OK. Jika sudah selesai membuat geometrinya, baik itu soil maupun elemen strukturnya, dan sudah memastikan bahwa
setiap struktur ini tuh dan tanah ini tuh sudah terinputkan materialnya. Selanjutnya kita masuk ke tab Mesh. Di sini untuk bagian bawahnya, di bagian dasar galian, itu kita akan merefine mesh menjadi sehingga memiliki coarseness vektornya adalah 0,25. Kita klik, kita ubah coarseness vektornya menjadi 0,25. Baik, jika sudah kita pilih Generate Mesh, kita pilih Medium, lalu kita klik OK. Baik, jika sudah selesai, Bapak Ibu bisa melihat output dari mesh ini di bagian View Mesh. Baik, berikut untuk hasil dari meshing-nya. Sudah, kita bisa klik OK, close. Selanjutnya, kita masuk ke flow condition. Di sini kita akan mendefine dari muka airnya. Untuk kondisi inisial, kita akan tetap menggunakan elevasi water level yang telah kita inputkan di borehole, sehingga muka airnya itu ada 7 meter dari top galian. Lalu kita masuk ke stage construction. Di sini untuk initial phase-nya, kita double klik, kita tetap menggunakan H0 prosedur untuk calculation type-nya. Lalu untuk for pressure calculation type-nya, kita menggunakan phreatic. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita akan membuat tahap activation of diaphragma wall dan beban di sekitar galian dengan cara kita klik Add Phase. Lalu kita ubah, kita double klik, kita ubah ID-nya menjadi activation of wall and load. Lalu untuk calculation type tetap plastik. Kita klik OK. Lalu selanjutnya kita multi-select plate-nya, atau kita bisa menggunakan select multiple object. Kita pilih select line, kita pilih plate. Selanjutnya kita pilih klik kanan, aktif. Lalu untuk beban ratanya juga aktif. Untuk beban ratanya kita inputkan 10 kN. Di bagian Selection Explorer, di sini kita inputkan bebannya itu adalah 10 kN. Lalu tahapan selanjutnya yaitu kita akan melakukan galian pertama. Kita klik Add Phase, kita double klik, kita ganti ID-nya menjadi First Excavation. Lalu untuk calculation type-nya tetap plastik. Di sini kita klik OK. Selanjutnya kita akan menonaktifkan atau deaktif lapisan tanah di area galian pertama. Kita klik kanan, kita pilih deaktif. Lalu selanjutnya kita add phase kembali. Untuk tahap selanjutnya yaitu kita akan mengaktifkan angkur di baris pertama. ID-nya kita ubah menjadi first anchor row. Untuk calculation type tetap ya plastik. Lalu kita untuk mempercepat, kita lihat di model explorer, kita expand si grup ini, lalu kita pilih, kita checklist ground anchor top. Maka secara cepat akan aktif untuk angkur di baris pertama. Lalu kita multi select untuk angkurnya. Kita di sini akan adjust pre-stress-nya. Kita klik
kita checklist adjust pre-stress-nya. Lalu untuk besarannya itu adalah 500 kN. Nanti akan otomatis ada huruf P di angkurnya. Lalu selanjutnya kita akan menggali tanah selanjutnya, yaitu second excavation. Di sini kita klik add paste. Di sini ID-nya kita ubah menjadi second excavation. Start from-nya tetap dari first angkur row. Di sini tetap menggunakan plastik. Selanjutnya kita klik OK. Lalu kita akan mendeaktif tanah bagian kedua sini. Kita deaktif. Selanjutnya, fase kelima, kita akan mengaktifkan second angkur row-nya. Kita add paste, kita ganti ID-nya menjadi second angkur row. Untuk calculation timer tetap plastik. Kita klik. Lalu di sini untuk fase kelima, kita lihat lagi di model explorer-nya, kita klik ground angkur yang bottom. Jika sudah sama, kita aktifkan pre-stress-nya, kita klik angkurnya, kita checklist adjust pre-stress-nya, kita masukkan untuk gaya pre-stress-nya yaitu 1000 kN. Oke. Selanjutnya untuk final excavation, dan kita akan mengaktifkan dewatering-nya. Untuk tahapan selanjutnya kita klik add paste. Di sini kita ubah ID-nya menjadi dewatering. Final excavation and dewatering. Lalu untuk pore pressure calculation-nya kita gunakan steady state groundwater flow. Lalu kita klik OK. Untuk muka air di kondisi fase 5 ini, kita akan mengubah flow condition-nya. Maka kita harus kembali ke flow condition, ke tab flow condition. Baik, di sini kita akan membuat water level baru. Kita pilih create water level. Di sini kita masukkan lagi koordinatnya. Kita masukin 0, spasi 23, spasi 40, spasi 20, spasi 60, spasi 20, spasi 100, spasi 23. Maka muka airnya akan terbentuk seperti ini. Dan kita akan menggunakan muka air yang baru untuk di fase ke-6 ini. Maka kita akan mengubah global water level-nya menjadi muka air tanah yang baru ini. Kita pilih, kita lihat di model explorer, kita expand atribut library-nya. Lalu kita pilih water level. Di sini kita klik user water level, kita expand. Untuk user water level satunya kita ubah namanya menjadi lower water level. Untuk namanya kita ubah menjadi lower water level. Selanjutnya di model condition kita pilih water. Kita pilih water. Di sini kita ubah global water level-nya menjadi lower water level. Sehingga globalnya akan berubah seperti berikut. Dan untuk groundwater flow-nya kita pastikan bahwa untuk boundary X-min itu open, untuk X-max itu open, untuk Y-min itu close, dan untuk Y-max itu adalah open. Jadi open, close, open. Open, close, open. Lalu jika sudah, kita kembali ke tab stage construction. Jadi untuk di tahap ini kita akan menonaktifkan tanah di galian terakhir, dan kita akan mengaktifkan struktur dari si dewatering-nya.
Ketika telah mengaktifkan dewatering-nya, kita lihat Selection Explorer. Di sini kita tetap menggunakan coarse factor-nya adalah sebesar 0,1. Lalu untuk behavior-nya kita tetap menggunakan extraction. Lalu untuk key well-nya yaitu 1,5. Debitnya, lalu untuk H-nya itu adalah 17 meter. Jadi kita akan menurunkan muka airnya ini 3 meter dari dasar galian. Selanjutnya, jika sudah, kita akan mengselect point untuk kurva. Kita pilih select point for curve. Baik, untuk titik pertama yang ada pada modul, yaitu ada pada koordinat ada pada koordinat 40 dan 27, X-nya 40, Y-nya 27. Kita search close, kita drag. Di sini kita pilih node yang terdekat. Lalu yang kedua, yaitu titiknya ada di 4023. Kita klik search close. Oke, sudah, kita klik update. Lalu selanjutnya kita klik calculate. Baik, jika runningannya sudah selesai, kita akan melihat result-nya dengan cara mengklik View Calculation Result. Baik, kita pilih stresses, lalu kita pilih groundwater flow, kita pilih Q-Multiplug. Di sini kita ubah menjadi tampilannya menjadi aroused. Ini dapat dilihat bahwa adanya air yang keluar dari struktur elemen dewatering. Dan jika Bapak Ibu ingin mengetahui groundwater head-nya, kita pilih stresses, kita pilih pro pressure, kita pilih groundwater head. Baik, sekian tutorial untuk pemodelan excavation and dewatering. Untuk pembahasan dan diskusi lebih lanjut, kita akan lakukan di sesi exercise pada Praxis Training Series 3 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.